Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق نبي الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أما بعد. Yang mulia dan yang terhormat Imam Besar Masjid Syuhada Gampung Manggedong, yang mulia dan yang terhormat seluruh hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik adanya jamaah tetap Masjid Syuhada Manggedong maupun jamaah setia gerakan pemuda subuh dan gerakan syiar muhibbah subuh serta gerakan Jumat bersama yang dipelopori oleh Bapak Dandim. Hamba Allah urang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak terlepas dari lisan yang hina ini, sepatutnya kita semua hamba yang masih meyakini teologi keberadaan Tuhan sepatutnya selalu mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji seharusnya selalu muncul dan selalu dan wajib ada pada setiap hamba yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di pagi yang berbahagia ini, dalam cuaca yang lebih, namun gedanya mantang Allah beri kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah tersebut merupakan ibadah yang akan pertama kali dihisab ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sembahyang.
maka patut tersyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala ni bak bengah yang mulianya. Ketika kitanya mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh muadzin, hayya 'alas salah, mantang neberi kesempatan, neberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang-orang yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cina kala nurung si ulun tuan ban bandum, hayya 'alas salah. Jawaban yang ada pada setiap lafal azan dari Allahu Akbar ketika terus bak hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, jawaban dia adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya hana mandum kita yang dapat menuju kepada solat, hana mandum yang kita yang dapat menuju kepada kemenangan. Maka bersyukur uronyo, sehat badan, waras fikiran, sehingga menyatu antara fikiran, hati dan badan, bergerak langkah masjid tercintanya untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Urang si ulun tuan ban Bandung. Dilikut ni baknyan selawut serta salim. Saban sari sama-sama ditanya sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah pada subuh yang berbahagia ini kita dapat mencicipi indahnya berada di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Karena berkat perjuangan Rasulullah, berkat perjuangan keluarga sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada subuh yang kita dapat melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Mentang dapat beriman di dalam Islam, mentang dapat tak imani Allah Subhanahu wa taala. Maka di lisan kita selaku umat Nabi yang mengharap syafaatnya, jangan pernah tinggal salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, urang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam beberapa menit ke depan, sambil kita berniat iktikaf di masjid yang kita cintai ini, sama-sama kita merenungi dan sama-sama kita melihat pribadi kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi diri, sejauh mana persiapan yang sudah kita siapkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fun lahir, membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Walaupun watefun lahir kadang-kadang getanyo hantam pernah jet tak pegahaba. Kita butuh tidur dengan menangis, minta makan juga dengan menangis. Nyan bayi, pada takalan bayi urang si ulun tuan man mandum ngon klik. Getanyo wate bayi lagi nyan. Yang namun permohonan menangis tersebut adalah permohonan demi kebahagiaan. Menangisnya seorang bayi karena haus, dia ingin ada ASI. Kebahagiaan, kenyang, terus. Dengut si roro bayi juga menangis, minta tidur. Ingin kebahagiaan dia, ingin menikmati indahnya tidur, menikmati mangat Pun ketika sudah besar manusia akan beranjak anak-anak, watene emit dan nyopih membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Mungkin watene emit pun paling banyak kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita butuhkan ketika kita anak-anak adalah meen. Rata sago meen. Manusia membutuhkan kebahagiaan, kenikmatan. Kemudian kita ketika menjelang dewasa pun membutuhkan kebahagiaan. Wateka dewasa karap tuhapih mentang kebahagiaan. Maka manusia dari pertama diciptakan sampai akhirnya nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Maka lam doa tanya sabi-sabi sesuai dengan hadis Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah,
berikan kebahagiaan dunia ya Allah kepadaku. Berikan ya Allah kebahagiaan di dalam duniaku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan duniaku ya Allah. Berbahagia long di dalam dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dan berbahagia long di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar. Dan buji'uh ya Allah long dari api neraka. Ketika kita menelusuri hadis ini, seolah-olah ini merupakan musambung-sambung. Hana putuh iji ketika tanya melaki kebahagiaan dunia, hana putuh musambung ketika tanya merumpuk bahagia dunia. Maka ketika betul kita pergunakan kebahagiaan dunia, insya-Allah akan merumpuk kebahagiaan akhirat. Ketika akan merumpuk kebahagiaan akhirat, kita akan dijauhkan dari api neraka. Urang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman datanyong jeno. Ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Getanyo uronyo wate taudip tamu doa ba Allah, ya Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan, kebagusan, mandum yang god kenikmatan dalam dunia kepadaku ya Allah. Allah kabulkan itu. Allah berikan kenikmatan kepada kita. Mandum-mandum getanyo na cita-cita. Mandum-mandum getanyo na keinginan. Kadang-kadang getanyo wate takalon abu uronyo. Mungkin yang nana-nana. Kalau Abu Bangka ronyo long hawa ne long belagi Abu Bangka kiban polisi yang beriman. Maaf Abu. Oh buka. Maaf Abu. Menancit ketika kita melihat Bapak Dandim. Mungkin Bapak Dandim terbi Mesir Pak Dandim. Ketika kita melihat Pak Dandim menancit. Mudah-mudahan anu long ora tujud lagi Pak Dandim menjadi siapa? Tentara yang beriman. Karena gedanyo ketika punya keinginan hari ini kebahagiaan dunia, lupa berimannya. Maka watejud ke aparatur negara, watejud ke penguasa, watejud ke pengusaha, mandum-mandum ingkar, mandum-mandum melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika cita-cita dan keinginan pertama lupa berimannya. Maka mari kita tumbuhkan jino watena keinginan kebahagiaan dunia beriman. Baik watejud ke penguasa, penguasa yang zalim. Watejud ke pengusaha pemenancit, memeras orang-orang yang di bawahnya. Baik lagi. Maka mari kita lihat ketika kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kenikmatan kepada kita. Neberi uronyo tanyo kekayaan li Allah Subhanahu wa taala. Neberi kitanya uronyo jabatan li Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita oleh Allah hari ini harta yang melimpah. Adakah kita pergunakan kepada jalan untuk wafil akhirati hasanah? Ataukah cuma doa mentang ba Allah? Tanya doa ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ta'am rumpuk hasanah dalam dunia, tua kepada hasanah akhirat. Kenapa? Tergoda, terlena. Lagi pegah le gure-gure kita nyoba GPS yang sebelumnya. Yang mana siro sahabat Nabi so yang Sa'labah yang pegah. Ketika dia miskin, dia berdoa untuk kaya. Ketika kaya, tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah hanale katua. Enggak ada. Ya, yang Sa'labah orang pering Nabi ya. Masa udip Nabi kai pengut Nabi je. Itanya je no. Lam hanale Nabi dah pengut Nabi. Kenapa? Ketika kita tidak ada keselarasan hanale pu yang talake ba Allah. Hana menan gebri li Allah kekayaan, gebri li Allah kenikmatan, gebri li Allah kebahagiaan, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, hanya doa-doa sagai tapi tidak pernah ada perbuatan. Mungkin urang si ulun tuan ban Bandung yang nala masjid, nah, cumanya hana ada pegah yang nala masjid, hilang di luar masjid dah pegah. Pek seolah-olah ndak pu pegah kamu tetangan ni. Pulau Pak Dandim tip subuh dan tinggal Pak Dandim ke SMS. Gaji huronyo hana tak ada juga apa. Nah Pak Dandim itu. Singgah agaknya ke SMS di Masjid Syuhada. Mungkin minggu ke Abu Bangka. InsyaAllah.
Maka hamba Allah, orang Syekh Ulun Tuan Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat, ketika kita ibadah hana lu dalam doa ba Allah Subhanahu wa taala fid dunia hasanah, ibadah tanya kurang, sebayang tan, sedekah tan, permun ke fakir miskin kana yatim tidak, namun harta terus bergelimang, Allah makin neberi kepada kita nyo harta. Ingat, nyan merupakan ujian kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan merupakan istidraj yang Allah berikan kepada kita. Nepegah le Sayyidina Ali, ya ibna Adam, idza ra'aita rabbaka subhanahu yutabi'u 'alaika ni'mahu wa anta ta'sihi. Wahai anak Adam, jika kalian melihat Tuhanmu selalu mencurahkan nikmat kepadamu, wa anta ta'sihi, padahal engkau selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali? Fahzarhu, maka berhati-hatilah. Bisa jadinya merupakan salah sabah ujian malapetaka bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ge pesenalu tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kadang-kadang ditanya nanu di rumah yang tip-tip uro, ayah belum mainan, ayah belum mainan, tak belum tu tilu sen belum mainan. Kepu nak bek laki-laki li. Pesenalu nyo menancit kadang-kadang ibadah kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita wa fil akhirati hasanah. Padahal hidup di dunia, ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunianya adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ketika kita hidup di dunia hanya fikir ke dunia, untuk apa hidup? Hidup di dunia untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urung Syekh Ulun Tuan Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui kekayaan yang kita punya, yang kita kejar hari ini, jabatan yang kita usahakan dengan berbagai macam cara hari ini, kekuasaan yang ingin kita peroleh dengan menghalalkan berbagai macam cara hari ini, itu semua tidak ada gunanya. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, judul kitab Nasaihul Ibad, menulis dalam kitabnya, seorang ulama besar pernah mengatakan bahwasanya beliau mencari kekayaan. Talabnal ghina fil mal, aku mencari kekayaan di dalam setiap harta. Fawajadnahu, maka aku mendapatkan kekayaan itu fil qanaah, pada hidup yang sederhana, pada hidup yang serba berkecukupan. Man cita kalian tanya uronyo, coba kita hitung-hitung diri kita hari ini. Kadang-kadang kenle kebutuhan, kadang-kadang kenle kebutuhan yang kita inginkan, tetapi gaya hidup yang kita kejar. Kadang-kadang fungsi kita nyo moto adalah untuk jak bek kenang wate ujun dan bek tarik wate urawa. Namun ketika kita nyo melihat adanya kendaraan yang sangat mewah dan besar, ana peng dah mutang. Kadang-kadang bak galak putih menggaya ngeriba aja deh. Ini yang menyebabkan kita selalu merasa tidak pernah cukup. Karena apa kan? Kita tidak ada qanaah di dalam diri kita. Maka sebenarnya orang yang kaya itu, kata ulama besar, bukan kaya sebenarnya. Ketika orang yang kaya tidak qanaah, dia bukan orang yang kaya. Itu adalah orang miskin. Bukan miskin. Cina bayangkan hansip-sip. Nejuk sabah oleh Allah hansip. Benar sabah tu. Nejuk sabah tu oleh Allah hansip-sip. Benar sabah tu alam. Berarti kan hansip-sip. Bayangkan ketika kita adalah orang yang qanaah, orang Syekh Ulun Tuan Bandung. Bila kita tanya orang yang qanaah serba berkecukupan ban nejuk sabah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajutnya elok.
Ketika kita membutuhkan memang ka perle sabuh tu, kadang pe yang perle di keluarga kita baru kita minta sabuh tu. Namun ketika mengejar gaya hidup, apakah itu akan kita bawa kepada kematian kita? Tidak, hamba Allah urang si ulun tuan ban Bandung. Kemudian yang kedua, ulama besar tadi mengatakan wa talabna rahah, dan aku mencari kesenangan di dalam setiap kekayaan. Fawajadna fi qillati, maka long tume kesenangan, long tume kebahagiaannya bukan pada kekayaan, tetapi pada sedikitnya harta. Bayangkan orang nyomi, getanyo na harta le motor heboh rumah, HP 5 boh. Nya malimong boh iPhone Pro Max 11 taboh, 12 taboh, 13-nya kayak dia belah taboh tu. Wate malam na tengun kadang-kadang payah minta satpam ron bodok satpam iku. Rumah danyo payah minta satpam. Kadang-kadang malam hana merumpok, hana got tengun. Kenapa? Tingat pu kalau mengunci garasi motor heboh hepak kunci motor. Kadang-kadang tengah terbayang lalang terbayang tingat. Menancit na Honda 2 boh. Mandum tingat, lalang sebayang terus tingat. Pak buduk kunci motor long, pak buduk kunci Honda long, HP long, ho pukarut, pukanyo, pukaje. Kenapa? Hana tenang ketika kita mempunyai harta yang memang harta itu adalah untuk keindahan duniawi. Tapi menyu hartanya adalah untuk keindahan akhirat. Tapi ke akhirat, maka nyan ke yang akan berkah, nyan ke yang akan tahu manfaat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama di dalam kitab Nasaihul Ibad, wa talabna al-lazzati fi ni'mati, aku mencari kelezatan dalam setiap nikmat. Aku mencari kelezatan di dalam setiap kenikmatan. Fawajadnaha fi badanis sahih, namun aku tidak mendapatkan kenikmatan itu kecuali dalam badan dan jiwa-jiwa yang sehat. Urang si ulun tuan ban Bandung uronyo ungkot si kameng mangat, kuah si kamengnya mangat, satenya mangat. Namun apalah daya ketika gecaput kenikmatan le Allah Subhanahu wa taala, bai pakat le urang ikan to kelepat dan dim tak mamat. Ayolah kita makan kari kambing nanti siang. Itu kata Pak Dandim kan. Maaf Pak, saya lagi tidak bisa. Kenapa Ustaz Mamat? Menan long combe si kami darah long Pak. Na manga udip. Hana mangat. Urang lain bai pakat pajo si kambing langsung je pajo. Sate langsung je pajo. Itanyo kolesterol darah Kadang-kadang ngon ta combe mentang payah hop nama rumah sakit. Na manga udip hanami. Urang si ulun tuan yang membahagia. Makanya ketika kata ulama tadi, aku mencari kelezatan di setiap kenikmatan, tidak pernah dijumpai kecuali pada badan yang sehat. Maka pergunakanlah kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pergunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan yang sangat mahal. Tanyo tak kerja dari poh 8 sampai seput, poh put seput baru tak terbit kerja. Mita peng cula calau hana merempok piohek. Ketika sakit tanyo tambang rumah sakit peng yang tak mita bunuh habis untuk tapu ubat dro tu. Jadi kepu mita peng. Maka ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah kesehatan tersebut. Kenikmatan dan kebahagiaan itu akan kita peroleh dengan sendirinya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, sungguh aku buka keberkahan, kenikmatan, kemuliaan minas sama, pada langit wal ard dan bumi. Tapi kita lihat sekarang ini, walakin kadzabu,
kita kadang-kadang lupa bahwasanya itu merupakan kunci utama. Silahkan takwa dan beriman kepada Allah, pasti Allah akan berikan kemuliaan, keberkahan kepada kita. Tapi kita lupa, kita sering ingkar. Kadang-kadang getanyo lebih mementingkan panggilan orang lain ketika panggilan Allah. Lebih sering lagi yang pulau tanyo kata tamung dalam dunia kerja. Kadang-kadang lebih yo ke bos, maah cakap Pak Dandim, kadang-kadang lebih yo di komandan daripada yo panggilan Allah. Hayya 'ala salah. Tidak, kadang-kadang Pak Dandim tua aku lupa bahwasanya tengah mangat tak apa aku jelaskan. Tua aku. Itanya opis selaku anggota hanya ada di jut pingat yo karena Pak Dandim. Tidak. Jut pingat kenapa? Panggilan Allah. Bisa kita melaksanakan salat secara berjamaah. Menansit tanya pengusaha. Na kedai kelontong, na tamukat kadang-kadang wate azan makin le urung. Wate makin le urungnya hana tingat. So yang sebenarnya putruk urung kenan. Allahkah atau orang itu datang sendiri ke tempat kita? Sehingga dengan berani-beraninya kita mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengayomi, meladeni orang yang datang ke tempat kita. Padahal mau sampai masjid, kedai sampai masjid. Maka ini hamba Allah sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Syekh Ulun Tuan Man Bandung, kunci utamanya walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Orang Syekh Ulun Tuan Man Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya nyomanteng yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang ulun tuan laki maah yang perlu kita ingat pada hari yang berbahagia ini. Hidup kita di dunia bukan hanya hidup di dunia, tapi hidup di dunia adalah bekal mencari amal di akhirat. Karena hidup di dunia tak akan pernah abadi, sedangkan hidup di akhirat kekal abadan abadi. Maka persiapkan bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.